Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Lula Kamal dapat kembali menemani Anda dalam acara alternatif. Dan pemirsa, tamu kita pagi ini adalah Ustadz Hasyim Asy'ari, seorang ahli pengobatan alternatif. Ketemu tamu kita. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik-baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, nanti kita akan membahas mengenai cara pengobatan yang Bapak lakukan, yang salah satunya bisa memindahkan penyakit kepada seekor ayam ya Pak ya. Tapi nanti Pak kita bahas lebih jauh setelah liputan kita yang pertama ya Pak ya. Pemirsa, liputan pertama kita pagi ini mengenai keracunan makanan. Pemirsa, siapapun tidak akan pernah berharap untuk mengalami keracunan makanan. Tapi jika hal tersebut terjadi pada Anda, maka jangan panik. Dan langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah berusaha untuk merangsang makanan yang masuk agar dapat dimuntahkan, agar makanan tersebut tidak akan diserap oleh tubuh. Nah pemirsa, untuk mengetahui langkah selanjutnya untuk mengatasi keracunan makanan, mari kita simak liputannya berikut ini. Keracunan makanan seperti ini perlu segera ditangani, sebab jika tidak bisa berakibat fatal bagi penderitanya, terutama jika sampai kehabisan cairan. Karena itulah seseorang yang terkena racun yang terkandung dalam makanan dan mengalami muntah atau diare terus-menerus perlu mengganti cairan yang keluar dengan garam diare. Sementara untuk menghilangkan racun itu sendiri dari tubuh terdapat beberapa cara tergantung jenis racunnya. Misalnya berupa bakteri bisa dihilangkan dengan obat dan sejenis arang yang fungsinya dapat menyerap racun. Sementara jika racunnya berupa logam seperti besi, bisa ditangani dengan mengkonsumsi protein misalnya susu atau telur. Fungsi protein tersebut dapat membungkus logam sehingga logam yang ada di lambung tidak terserap tubuh melalui pembuluh darah. Namun secara umum tindakan awal yang perlu dilakukan adalah merangsang makanan yang masuk agar dapat dimuntahkan sehingga tidak terserap tubuh. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami masih mempunyai perbincangan mengenai pengobatan dilakukan oleh Bapak Ustadz Hasyim Asy'ari. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Nantikan Daya ke rumah, bagi-bagi hadiah. Dan ada Daya di rumah, Rp100.000. Ingat slogan Daya, tambah Rp25.000. Ada produk wing, satu produk berhadiah Rp15.000. Dan ikuti undian berhadiah 2 rumah dan tabungan bank ekonomi, total hadiah Rp350 juta. Kirim 2 kemasan produk wings apa saja ke. Nantikan kunjungan Daya dan ikuti undiannya. Sakti sukses Daya. Pemirsa, jika Anda suka humor, ingin santai sekaligus tambah wawasan, saksikan Komeng dan Dery akan beraksi untuk Anda lewat Redaktur Heboh setiap Jumat pukul 19.30 di Antv. Wow keren! Acara ini disponsori oleh OBH Kombi, efektif meredakan batuk berdahak. Timang-timang anakku sayang, buah hati ayahanda seorang. Jangan menangis dan jangan merajuk sayang, tenanglah tenang di dalam buaya. Pemirsa, tamu kita pagi ini, Bapak Ustadz Hasyim Asy'ari, memiliki kemampuan yang sangat unik. Antara lain dia dapat memindahkan penyakit kepada seekor ayam. Konon dengan cara ini telah banyak pasien yang sembuh ditolongnya. Pemirsa, nanti Anda dapat langsung bertanya dan berkonsultasi kepada Pak Ustadz Hasyim Asy'ari. Tapi sebelum itu kita simak dulu liputannya. Dengan pemberian doa melalui media telur dan air putih inilah, Ustadz Hasyim Asy'ari membantu pasiennya yang membawa berbagai macam keluhan. Di antaranya menderita penyakit lumpuh, stres, dan bertahun-tahun tidak mendapatkan keturunan maupun jodoh. Cara pengobatannya pun cukup mudah.
Pasien hanya dianjurkan minum telur ayam kampung dan air putih yang sudah diberi doa. Bagi pasiennya yang menderita penyakit parah, biasanya penyakitnya ditarik dan dipindahkan ke ayam. Ustadz asal Pasuruan, Jawa Timur ini konon mampu melakukan pengobatan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemampuan yang dimilikinya ditempa terus ke berbagai guru selama bertahun-tahun, sehingga kini dapat mengobati berbagai macam penyakit. Namun dalam melakukan pengobatan, Hasyim Asyari tidak menentukan tarif. Pemirsa dapat langsung bertanya mengenai pengobatan ini di nomor telepon 5227354 dan 5229418. Pak Ustadz sambil menunggu penelpon yang masuk ya Pak Ustadz, kita bahas sedikit ya Pak Ustadz. Ternyata banyak nih kemampuannya dan salah satunya itu yang memindahkan penyakit ke ayam ya Pak ya. Kita bahas itu dulu ya Pak ya. Itu bagaimana sih Pak prosesnya? Jadi penyakit dipindahkan dengan cara bagaimana tuh Pak? Ya dipindahkan, dilihat dulu penyakitnya penyakit apa ini. Oh begitu. Kalau penyakit ini bisa dipindah enggak? Kalau bisa dipindah kita pindah. Oh jadi nggak semua bisa dipindahkan? Semua penyakit bisa dipindah. Itu bisa diceritakan yang bisa dipindahkan tuh apa Pak? Bisa dipindah, dilihat dulu kenapa ini kok begini gitu. Kenapa kok begini? Saya pindah, saya lihat dulu. Kali ini, oh ini bisa dipindah, saya sarin Pak. Ini penyakitnya, silakan. Biasanya tuh apa tuh Pak penyakit yang bisa dipindahkan? Segala macam penyakit, baik penyakit itu gangguan maupun bukan penyakit gangguan. Kalau gangguan tuh maksudnya dibikin orang gitu Pak? Dibikin orang. Kalau misalkan kayak kita sakit kanker atau misalkan sakit liver, itu bisa juga Pak? Insya Allah bisa itu. Insya Allah. Ini prosesnya berapa lama nih Pak memindahkannya? Ya kalau masalah prosesnya berapa lama saya tidak bisa mastiin sekian hari saya tidak bisa. Pokoknya saya usahain, insya Allah itu berhasil. Biasanya tuh Pak kira-kira aja Pak? Ya kira-kira kadang 2 kali 3 kali udah berhasil. 2 kali 3 kali datang? Iya, 3 kali datang insya Allah udah berhasil. Oh begitu ya Pak ya. Kemudian waktu misalkan si pasien datang, itu dilihat dulu penyakitnya apa gitu ya, sama Pak? Ya dilihat dulu, tidak langsung dipindah ke ayam, kita lihat tanganin dengan cara begini dulu. Pakai telur sama air. Kalau sampai 2 kali tidak ada perubahannya, saya saranin udah dipindah ke ayam. Nah, terus setiap semua pasien langsung dipindah ke ayam enggak? Kita lihat dulu. Waktu prosesnya gimana tuh Pak pemindahkannya Pak? Ya, waktu prosesnya. Ya langsung saya pindah gitu. Dengan kekuatan Bapak ya pasti ya Pak ya. Kita jawab pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bu. Iya selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Mina. Ibu Mina di mana? Di Tangerang. Silakan Ibu. Pertanyaannya ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti saya bisa tanya apa aja nih ya Pak? Boleh silakan. Ini begini Pak ya. Saya seorang ibu ya, sudah punya 2 anak. Terus ini apa nih saya dengan suami ini kan, suami saya itu orangnya gimana ya, suka agak gimana namanya zaman lagi begini ya, suka agak gimana ya, orang-orang begini suka agak stres di situ loh Pak. Oh bisa agak, jadinya, oh ya baik Bu, bisa agak cepat ya Bu ya Bu Mina. Jadinya sayanya juga suka agak gelisah gimana gitu loh. Kalau menurut Bapak ini jalannya gimana untuk disembuhkan gitu ya Ibu ya? Iya. Baik, kita tanyakan langsung ya Ibu. Gitu Pak, ya. kalau yang penyakit ke arah stres gitu Pak, karena keadaan krismon sekarang ini gimana Pak? Ya kita tangani sama aja, kita tangani kayak tamu-tamu biasa aja. Gitu ya Pak? Saya suruh datang, saya tanya masalahnya masalah apa ini. Kalau masalah kayak begini, ya paling saya langsung udah ini. Saya suruh. Kalau satu orang datang gitu ya Pak ya, pakai deteksi dulu nggak Pak? Semua, jadi sekali masuk itu tidak 1 orang, sekali masuk itu bisa 8 orang. Kita lihat dari satu persatu. Itu tidak langsung satu dapat, tidak langsung sekali masuk 8 orang, ya 8 orang langsung kita obatin semuanya. Oh begitu. Sekaligus ya, gitu. Lain kalau pindah ke ayam, kalau pindah ayam itu memang harinya hari lain, tidak hari praktek. Gitu. Terus sendiri-sendiri kalau itu memindahkan ya Pak ya? Karena memindahkan ke ayam itu kan tidak melin waktu bisa 5 menit, itu tidak bisa. Ayamnya cuma 1 nih Pak ya, yang dipindahnya cuma 1 ayam. Iya, yang 1. Dan 1 orang ayam, 1. Kemudian ayamnya diapakan Pak? Ya gitu, setelah dipindah, dipotong, dikubur. Karena dikubur. Kalau tidak dikubur langsung dipotong dikasihin ke orang, sama aja penyakitnya pindah ke orang itu. Oh begitu gitu. ya Pak. Kalau ayam itu tidak dipotong, paling lama 7 jam ayam itu banyakan itu mati. Oh begitu. Iya. Kemudian Pak, waktu setelah dipindahkan, terus orang yang lagi diobati ini harus ada pantangannya tidak Pak? Tidak ada pantangannya. Tapi rata-rata yang orang saya pindah ke ayam itu lemes. Setelah dipindah penyakitnya itu rata-rata. Kadang-kadang orang tidak bisa jalan. Ada yang pingsan.
setelah dipindahkan iya, itu? setelah dipindahkan. Ada Tapi yang saatnya badannya keker banget, kuatnya itu. Kalau udah dipindah ke ayam itu udah loyo badannya. Begitu ya Pak ya? Rata-rata begitu. Nah, kita jawab lagi pertanyaan yang masuk ya Pak Iya, ya. iya. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Lola. Selamat pagi dengan Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti silakan, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz ya. Saya ini ada keluhan rasa sakit Iya, kalau menjelang ada haid atau menstruasi. iya, Nah kemudian setelah menstruasi itu biasanya suka timbul gatal-gatal gitu. iya. Nah, itu bagaimana? Cara pengobatannya? Ya, sudah pernah saya ke dokter, tapi ternyata hanya sesaat aja. Tapi waktu itu saya pernah coba tes ke lab ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Jadi pengen tahu gimana ya caranya ya Bu ya, Iya, supaya bagaimana? sembuhnya sempurna, nggak balik-balik lagi ya Sempurna, Bu. betul. Baik ya. Langsung Pak, boleh Pak dijawab Iya. Pak? Itu kalau masalah itu Bu ya, itu bisa di penyakit begitu tuh ada yang penyakit biasa, ada yang penyakit bikinan. Ya, kalau penyakit bikinan itu kan bisa dilihat dari waktu kumat. Waktu kumat waktu apa ini? Gitu loh. Sedang apa iya, gitu ya sedang Pak apa? ya, melakukan apa? Kalau setiap kumat itu kira-kira jam 11, setengah 12 sampai jam 2 atau mau maghrib atau tengah malam itu udah penyakit tidak wajar. Gitu. Tapi kalau penyakit itu setiap bulan kumat, setiap bulan itu penyakit wajar, insya Allah bisa saya tanganin dengan cara pengobatan saya, Pak. yaitu Silahkan langsung. yaitu pengobatan kita tes dulu pakai telur sama air. Kalau sampai 2 kali itu tidak ada perubahannya, itu saya saranin langsung dipindah ke ayam. Baik itu penyakit biasa maupun bukan penyakit gangguan, itu insya Allah bisa saya pindah. Insya Allah ya Pak ya. Kemudian Pak kembali ke yang telur dan air ini Pak. Itu telurnya diberikan tulisan itu? Saya kasih raja. Ada raja itu maknanya itu ada Khalimatus Sulaiman. Saya itu maknanya Khalimatus Sulaiman itu banyak maknanya. Kalau diartiin udah banyak. Itu supaya kalau orang rumah tangga berantem mulu kita kasih itu, insya Allah rumah tangganya jadi tentram. Baik itu maupun usaha maupun yang lain. Itu insya Allah bisa gitu. Baik Pak, jawab pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Kuliah, Ibu dia di mana? Jakarta. Silakan Bu. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Iya, begini saya sedang mengandung ya 6 bulan. Nah sekarang ini saya tuh banyak keluhan gitu ya. Iya. Dari mulai kayak pantat sebelah kanan sama kiri itu sakit sekali gitu ya. Sama pundak tuh nggak hilang-hilang dari hamil 2 bulan sampai sekarang ini gitu. Gitu ya. Iya tuh saya tuh suka stres juga gitu. Iya, iya. Anak keberapa ini Bu dia? Anak yang kedua. Anak yang kedua. Yang pertama sih nggak ada keluhan gitu ya. Gitu ya, saya suka marah-marah juga gitu untuk menghilangkan marah-marah dan emosi saya itu gimana. Bagaimana gitu. ya, silakan. Iya, makasih. Mari Pak, silakan bisa dijawab. Itu kan masalah penyakit itu kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang bisa bawaan bayi juga bisa. Bawaan waktu ibu hamil itu bisa. Itu bisa dikatain begitu bisa dikatain penyakit lain juga bisa. Itu begitu Bu. Jadi pengobatannya Pak kembali kepada telur dan air Ya, tadi pengobatan saya cuma telur sama itu aja sama air putih. Kalau saya pakai itu tidak sampai ada perubahannya, ya saya saranin pakai itu. Pakai Pindahkan ayam ke temani. ayam. Ini silakan dipindah aja Bu. Penyakit ini insya Allah kalau saya pindah insya Allah itu berhasil. Pak kalau telurnya itu dimakan ya Pak ya? Dia dimakan cuma kuningnya aja. Oh jadi putihnya Iya, dibuang. iya, Itu putihnya direbus dibuang. apa dia apa Pak? Mentah, syaratnya itu mentah. Oh mentah. Iya, Oh, itu. baik Pak. Baik itu sakit apa aja maupun penyakit yang dikerjain orang busung. Insya Allah kalau diminum telur saya insya Allah bisa keluar. Tapi harus diraja dengan Iya, kalimat diraja Sulaiman dulu. tadi Iya, itu ya Pak ya. iya. Kasih tulisan Arab itu dulu. Itu insya Allah. Itu berapa kali Pak kita makan telur dan air? Sehari 2 kali itu. Untuk berapa lama biasanya? Pak? Untuk 3 hari. Oh untuk 3 hari Iya, berturut-turut jadi iya. Pak ya? Lihat penyakitnya. Kalau penyakitnya parah bisa 3 kali sehari telurnya. Oh, Itu. Kalau begitu. parah lagi kadang-kadang saya suruh makan jam 12 siang sama jam 12 malam. Itu khusus. Itu baik penyakit apa aja yang udah parah-parah saya saran ke situ. Oh begitu ya Iya. Pak ya. Baik kita jawab lagi yang lain ya Pak. Halo selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Pak siapa? Ustadz, Iya. anak saya kan penderita epilepsi. Ibu siapa dulu Bu? Dengan Mardianti. Dengan Marianti, silakan Bu. Anak saya penderita epilepsi. Iya. Sampai sekarang tuh masih sering kejang-kejang gitu. Iya. Terus sampai sekarang udah 6 tahun tuh belum bisa jalan. Iya. 6 tahun ya Bu ya? 6 tahun. Sekarang masih berobat Bu? Masih. Masih minum obat jadi ya Bu ya? Obatnya ganti-ganti tapi tetap aja kejangnya nggak hilang-hilang. Baik, kita tanyakan langsung ya Ibu. Gimana Pak kalau yang epilepsi Pak bisa dibantu Pak? Insya Allah bisa saya bantu. Saya ini segala macam penyakit, segala macam kebutuhan tamu. Bukan cuma 3 macam gitu, segala macam kebutuhan tamu
siap saya bantu. Tapi satu syarat, kalau minta tolongnya baik, kalau minta tolongnya jelek, ya saya saran ke orang lain. Oh begitu. Iya. Tamu kan tidak semua minta tolongnya baik, ada yang jelek juga. Maksudnya Pak? Ya kadang-kadang orang rumah tangga itu, udah suami saya suruh kerjain supaya begini-begini. Itu ya jelas saya tolak, saya usir terang-terangan saya. Itu silakan Ibu tunggu di luar aja. Gitu. Pak, kalau yang sering datang ke Bapak ini penyakitnya apa Pak biasanya Pak? Yang ya paling banyak? Rata-rata itu penyakit apa ya? Macam-macam, tidak bisa saya sebutin macam-macam itu. Jadi udah dari mana-mana iya, Pak ya? Iya, dari mana-mana, penyakit apa aja itu. Dari kulit sampai ke yang kanker semua udah ditangani ya Pak udah ya? Saya tangani. Dan semua pasti mindahnya ke ayam ya Pak, nggak binatang yang lain ya Pak ya? Saya pakai ayam. Karena kenapa saya pakai ayam? Karena ayam itu ada khodamnya. Itu. Ayam cuman itu rata-rata ada khodamnya. Itu. Kalau tidak ada khodamnya bisa kita isi khodam. Tapi kalau dipindah ke lain saya tidak tahu ya. Itu. Tapi saya pribadi saya pakai ayam cuman itu. Saya boleh tahu lebih jauh Pak ya? Iya. Bapak belajar ilmu ini dari mana Pak? Turun-temurun apa bagaimana Pak? Ya dari keluarga begitulah saya. Dari keluarga kiai saya itu. Begitu. Iya. Jadi sebelumnya juga orang tua Bapak memang bisa menyembuhkan ya Pak ya? Iya. Begitu. Dan ini bisa ditularkan ke bawah atau dipelajari tidak Pak? Ya saya sendiri saya tidak tahu itu. Nggak tahu. Iya. Ya karena tanpa belajar tidak mungkin. Semua orang itu bisa begini pasti ada guru, punya guru. Tidak ada kalau tidak orang punya guru. Gitu. Baik, kita jawab lagi pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Aka. Dengan Aka ya Pak ya? Iya, di Bogor. Silakan pertanyaannya. Ini saya mau tanya, kan ibu saya itu sakitnya ini pendarahan. Bisa nggak itu diobati? Taunya cuma perdarahan aja gitu? Ya, pendarahannya itu mau diambil induk telurnya itu. Usianya berapa Pak? Usianya 42. 42? Iya. Baik, tanyakan langsung ya Pak ya? Iya. Bagaimana tuh Pak? Itu insya Allah bisa saya tanganin itu. Kalau yang perdarahan, induk telurnya mau diangkat pendarahan katanya. atau apa orang bilang itu kanker, insya Allah saya bisa. Saya Cuman waktu penyembuhannya pasti beda-beda kali iya, Pak beda-beda. ya? Ada yang parah, ada yang enggak kan penyakit itu. Itu. Kalau orang yang penyakitnya parah saya anjurin ke ayam, kalau enggak parah kita tangan biasa. Pak, saya ingin tahu paling lama ya Pak ya untuk pindahkan ke ayam itu berapa Pak? Waktunya Pak sampai 3 bulan atau 6 bulan? Enggak, insya Allah enggak. Itu sampai lama. Ada yang langsung saya tangani langsung, orang enggak bisa jalan, saya pindah begini langsung bisa jalan, itu ada. Itu. Terus kemudian misalkan saya ya Pak sakit, terus kemudian dipindahan penyakit saya ke ayam. Terus saya apa langsung sembuh besoknya atau saya mesti ada proses dulu pelan-pelan? Biasanya itu gimana? langsung setelah dipindah itu langsung ada prosesnya, enggak nunggu besok langsung. Seketika itu dipindah langsung ada prosesnya. Memang rata-rata ya kalau setelah dipindah itu badannya kayak hancur gitu. Karena penyakitnya kan ditarik, dipindah ke ayam itu. Ini Pak udah berapa lama Pak menolong orang dengan Wah, kalau saya itu ini? udah mulai dari kecil. Dari kecil. Itu kalau saya udah keliling kemana-mana. Dari usia berapa tuh Pak? Pokoknya saya buka praktek itu mulai sekolah SMP. Dari SMP ya Pak SMP ya? saya itu, bukan barusan 1 tahun 2 tahun dari SMP saya. Itu SMP udah keliling kemana-mana saya. Baik, apalagi sekolah semua. Oh begitu ya Pak ya. Kita jawab pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lili, Bu. Iya, silakan Ibu Lili, di mana nih? Dari Bekasi. Silakan. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya kalau alamat Pak Ustadz di Jakarta, kalau saya mau datang di mana? Boleh, Pak? nanti ditanyakan dengan Antv ya Bu ya, setelah Antv acara ya, nanti Bu, ada ya. operatornya sendiri. Oh begitu. Terus begini Ibu, ini suami saya sering bengkak kakinya Bu ya, itu Pak Ustadz ya. Iya. Kira-kira itu penyakitnya apa Pak ya? Cuma kakinya aja ya Bu ya? Iya. Tempat lain nggak ada yang bengkak Bu? Sebelum bengkak-bengkak itu ada stroke ringan Bu, jadi itunya sebelah. Oke, mulutnya ya, agak miring-miring ya. Sebelah kiri. Tapi yang bengkak tuh sebelah kanan kakinya. Nggak sesak ya Bu ya? Sesak enggak, cuman menurut dokter darah tingginya tinggi Bu, 250/120. Aduh, tinggi sekali Ibu. Iya, tapinya dia tidak merasakan pusing, tidak apa, hanya itu aja. Kayaknya memang mesti diobati ya. Menyon sedikit. Terus sudah menyonnya agak baikan, malah sekarang suka timbul-timbul itu bengkak-bengkak kakinya. Kita tanyakan ya Ibu ya. Iya. Gimana Pak yang seperti ini Pak, bisa dibantu Pak? Insya Allah bisa saya bantu. Saya itu segala macam penyakit bisa saya bantu. Tapi prosesnya tetap kembali bahwa yang sakit mesti datang ke Bapak. Iya, terutama itu. Kalau nggak bisa datang, ya cuma nama aja, cukup nama aja. Oh, namanya bisa Pak? Nama aja bisa. Terus jadi dari jauh begitu Iya, dari Pak? jauh. Tapi lain dengan kalau dipindah ke ayam. Kalau dipindah ke ayam itu harus deket sama saya.
orangnya harus di sana, harus hadir ya harus Pak hadir. ya. Baik itu dari luar negeri harus hadir. Tamu saya kebetulan banyak dari luar negeri, Singapura, Malaysia juga banyak, Brunei juga banyak. Itu orang kita yang di sana apa memang orang sana Pak? Orang sana yang tahu ke sini, yang datang. Karena udah lama juga memang Pak ya praktek ini ya Pak ya. Itu. Tapi betul, jadi misalkan saya mau berguru kepada Bapak tuh nggak bisa Pak? Ilmu ini nggak bisa diturunkan kepada orang lain? Ya bisa aja, tapi kan ada macam syarat-syaratnya. Saya bisa begini, tidak langsung bisa begini. Saya ngalamin puasa udah. Bisa diceritakan tuh Pak prosesnya? Kalau puasa gimana? kalau saya ceritain, saya ini puasa 7 tahun setengah. Setiap hari puasanya? Setiap hari, hari lebaran, hari puasa Ramadan, hari larangan Islam itu saya 7 tahun setengah. Tidak langsung bisa begini. Gitu. Dan semua bergurunya kepada orang tua jadi ya Pak ya? Pada orang tua. Saya punya guru banyak. Itu. Guru ini nyaran begini, guru ini nyaran begini. Itu amanat itu saya pegang sampai sekarang. Dan sekarang Bapak nggak punya murid atau siapa yang membantu gitu Ya, Pak? Kalau murid saya banyak. Betulan saya punya pondok pesantren. Oh di sana. Iya. Dan diajarkan cara ini Pak? Saya ajarkan sama murid saya. Saya harusin, kamu harus bisa, harus ngelebihin dari saya. Saya harusin gitu sama murid saya. Kamu harus ngelebihin dari saya. Kemudian terakhir Pak ya, kalau soal biaya gimana Pak? Masalah biaya itu di tempat saya tidak ada tarif. Jadi seikhlasnya? Seikhlasnya berapa saya ikhlas, tidak ada tarif tempat saya. Itu. Kalau orang pintar itu narif itu namanya, bukan orang pintar. Oh begitu ya Pak ya. Semua itu dari keridhaan orang yang ngasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Alternatif akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nantikan Daya ke rumah, bagi-bagi hadiah. Dan ada Daya di rumah, 100.000 rupiah. Ingat slogan Daya, tambah 25.000 rupiah. Ada produk wing, satu produk berhadiah 15.000 rupiah. Dan ikuti undian berhadiah 2 rumah dan tabungan bank ekonomi, total hadiah 350 juta rupiah. Kirim 2 kemasan produk wings apa saja ke. Nantikan kunjungan Daya dan ikuti undiannya. Bakti sukses Daya. Ah, cuek aja. Tapi mulai sekarang, kurangi gula. Jika berlebihan, tidak baik buat kesehatan. Pakai gula jagung rendah kalori, Tropicana Slim. Gimana? Gulanya udah turun kan? Pusing? Mengapa harus berangan-angan? Ingin mencari pasangan untuk berbagi cerita? Hubungi Biro Jodoh Cafe Serasi 0809 1200 0809 1200. Alah, buat sepeda aja nggak becus. Cita-cita jadi pedagang besar, mana bisa. Apa aku bilang? Mana bisa. Ya, namanya juga usaha, Mas. Ganti profesi. Jualan dada mentok. Ya. Cita-cita jadi pengusaha besar ya. Serap kata sampean. Yang penting saya mau usaha. Ayo ya. Ngimpi. Ngimpi. Pengusaha dada mentok. Keok, keok. Segitu aja keok. Jangan putus asa. Ya. Pak, saya mengantarkan ayam goreng kampung si dada mentok. Sopo sing pesen? Tuh, si bos yang nyuruh. Wah, kok bisa? Ya bisa. Asal mau usaha dan tidak putus asa. Pasti bisa. Gagal itu biasa. Terus berusaha, itu baru luar biasa. Pemirsa, menurut sebuah penelitian pada dasarnya kanker pada anak bisa disembuhkan. Tapi menurut data 60% anak yang menderita kanker terlambat untuk berobat sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Nah pemirsa, untuk mengetahui ciri-ciri anak yang menderita kanker, mari kita simak liputan berikut ini. Data di RSCM menunjukkan setiap tahunnya 120 anak penderita kanker masuk rumah sakit ini. Namun menurut perkiraan Yayasan Onkologi Anak Indonesia, penderita sebenarnya sekitar 700-an anak setiap tahunnya. Ironisnya, 60% penderita datang pada stadium lanjut hingga nyawanya tak tertolong. Karena kebanyakan datang dalam stadium yang sudah lanjut, 60% datang dalam stadium 3 dan 4. Jadi memang sulit sekali, ya. Penderita kanker anak terbesar adalah kanker darah atau leukemia. Pada kanker darah, kemungkinan perbaikan sekitar 90% dan kemungkinan sembuh 50% jika datang belum terlambat. Salah satu ciri-ciri kanker darah pada anak adalah anak sering terlihat lesu dan sakit pada persendian.
Pemirsa, demikianlah alternatif untuk kali ini dan kami akan kembali minggu depan tentunya dengan topik-topik lain yang pasti lebih menarik. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak sama-sama. ya dalam acara ini ya Pak ya. Dan pemirsa, saya Lula Kamal beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum. Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Lula Kamal dapat kembali menemani Anda dalam acara alternatif. Dan pemirsa, tamu kita pagi ini adalah Ustadz Hashim Ashari, seorang ahli pengobatan alternatif. Ketemu tamu kita. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik-baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, nanti kita akan membahas mengenai cara pengobatan yang Bapak lakukan, yang salah satunya